Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita kembali berjumpa dengan acara yang kita cintai ini, yaitu Menerima hari ini. Tentu kita tidak bosan-bosannya untuk terus-menerus menyelidiki dan mempelajari firman Tuhan, khususnya yang berkaitan dengan sidang jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. Ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita untuk lebih mengenal lagi tentang tipe-tipe gereja pada akhir zaman. Kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Kami tetap akan belajar tentang seri ke-7 sidang jemaat yang ada dalam kitab Wahyu Tuhan, untuk kami boleh mengenal karakteristik masing-masing jemaat. Kiranya Roh Kudus tetap memberikan kepada kami hikmat akal budi, kebijaksanaan, pengertian-pengertian yang baru, sehingga kami boleh bersiap-siap Tuhan untuk lebih menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah sidang jemaat Philadelphia bagian yang keempat. Ini adalah bagian yang terakhir. Khusus untuk bagian yang keempat ini saya akan membahas 3 hal. Hal yang pertama adalah nasihat dari Tuhan kepada sidang jemaat di Philadelphia. Yang kedua, janji kepada orang yang menang. Dan yang ketiga, seruan kepada jemaat di Philadelphia. Nah, kita akan membahas hal yang pertama. Nasihat dari Tuhan kepada sidang jemaat Philadelphia itu terdapat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini merupakan nasihat yang tentu disertai dengan kasih oleh Tuhan Yesus kepada sidang jemaat di Philadelphia. Kepada sidang jemaat di Philadelphia, firman Tuhan merupakan suatu perjanjian. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan datang segera, dan Tuhan memberikan nasihat supaya sidang jemaat Philadelphia memegang apa yang ada padamu. Nah, apa yang ada pada sidang jemaat Philadelphia yang harus dipegang? Tentu di sini adalah firman dari Kristus yang sudah mereka punya. Lalu kebenaran Kristus, nama Kristus, janji Kristus itu yang mereka sudah punya, yang harus mereka pegang. Demikian juga dikatakan di sini, tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengambil mahkota dari sidang jemaat Philadelphia. Kita tahu bahwa mahkota adalah merupakan upah yang akan diberikan atas pelayanan daripada kita. Jadi nasihat yang diberikan oleh Tuhan kepada sidang jemaat Philadelphia ini penting untuk diperhatikan. Karena sebuah mahkota yang telah dimenangkan, yang sudah dijanjikan, mungkin saja bisa hilang di kemudian hari bila kita tidak menjaganya dengan baik. Apabila kita sudah berubah setia kepada Kristus, maka mahkota itu akan hilang. Jadi itu adalah suatu nasihat yang perlu diperhatikan oleh sidang jemaat Philadelphia.
supaya memegang apa yang sudah ada pada mereka, supaya mahkota mereka tidak diambil, karena Tuhan akan datang segera. Kemudian hal yang kedua yang akan dibahas mengenai janji kepada orang yang menang. Bisa dibaca dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, saudara sekalian, ini adalah suatu janji yang Tuhan sudah berikan kepada barang siapa yang menang. Tentu kata menang di sini adalah menang terhadap dosa dan kuasa iblis. Nah, saudara sekalian, bagi mereka yang menang, Tuhan Yesus memberikan suatu janji, termasuk juga kepada sidang jemaat Philadelphia yang sudah menang sebagai jemaat yang tidak pernah ditegur, tetapi yang selalu dipuji oleh Tuhan Yesus. Yang pertama dikatakan mereka akan dijadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Nah, kata soko guru itu menggambarkan sebagai tiang-tiang dari gereja, sebagai tiang-tiang penahan, penopang, pendukung gereja. Itu adalah soko guru. Jadi ini tiang pendukung, ya, tiang penahan dari gereja. Di sini dikatakan dalam bait suci Allahku. Kemudian di sini dikatakan juga barang siapa yang menang, itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan menuliskan nama Allahku. Jadi nama Allah akan dituliskan. Kemudian juga selain itu dikatakan juga selain nama Allahku dituliskan, juga nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru juga akan dituliskan oleh Tuhan Yesus. Jadi di situ tentu bahwa mereka akan berhak untuk tinggal tetap di dalam kota Yerusalem baru tersebut. Yang kadang-kadang kita harus mengerti suatu tempat tinggal yang Tuhan sediakan ketika Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Nah, itu dijanjikan bagi orang-orang yang menang. Kemudian saudara perhatikan juga bahwa bukan cuma nama Allahku, nama kota Allahku, tetapi juga namaku yang baru itu juga akan ditulis dan dijanjikan kepada barang siapa yang menang. Jadi yang pertama dijadikan soko guru, bait suci Allahku. Yang kedua akan kutuliskan nama Allahku. Yang ketiga akan kutuliskan nama kota Allahku, dan yang keempat akan kutuliskan namaku yang baru. Itu adalah janji kepada barang siapa yang menang. Nah, kemudian seruan kepada sidang jemaat di Philadelphia itu terdapat dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh besar, Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Jadi di sini Tuhan Yesus Kristus memberikan suatu peringatan kepada sidang jemaat di Philadelphia, bukan sebagai seruan supaya mau mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat. Tentu kita tahu itu hal yang sangat baik. Roh Kudus akan memberikan sesuatu yang baik kepada jemaat supaya jemaat tidak mengeraskan hati tetapi membuka telinganya
dan mendengarkan apa yang ingin dikatakan Roh Kudus kepada mereka. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas mengenai topik sidang jemaat Philadelphia bagian yang keempat atau terakhir ini. Kami percaya Tuhan seluruh jemaat yang mendengarkan seri tentang ketujuh sidang jemaat dalam kitab Wahyu ini, khususnya mengenai sidang jemaat Philadelphia, boleh makin mengerti Tuhan mengenai latar belakang dan hal-hal yang berkaitan dengan sidang jemaat ini. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Amin.